bangga karena kami punya Yesus yang dahsyat. Kami selalu bangga karena kami punya Bapa yang ajaib, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Pemulihan terjadi luar biasa, lawatanmu terjadi luar biasa. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum. Sebab kami rindu satu hal, kami hanya rindu meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini dengan urapan khusus dari surga. Biar setiap firman yang kami sampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi kami pulang dari tempat ini, kami semua lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengar bahkan menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan siap mendengar firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di jam dan gelombang yang sama. Saya bersyukur dan saya percaya hari ini malaikat di surga bersorak-sorai karena ada 1-2 orang yang diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan kita, tepuk tangan juga buat jiwa-jiwa yang sebentar akan dibaptis. Adik-adik, bapak-bapak, sebentar lagi semuanya akan menjadi warga negara kerajaan surga. Selamat datang dan selamat beribadah. Saudara, hari-hari ini kita bisa melihat bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, kita harus memiliki pengaruh yang kuat bagi dunia. Sebab ketika kita memiliki pengaruh yang kuat, mencontoh teladan Kristus, ada banyak orang bisa diselamatkan. Dan contohnya hari ini, semua teman-teman adik-adik ini boleh dibaptis walaupun papa mamanya masih agama seberang, tapi dia memilih mengikut Yesus. Tepuk tangan dong sekali lagi. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Injil Matius, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Sama-sama kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara, kita hidup di dunia ini, kalau tidak dipengaruhi pasti mempengaruhi. Atau kalau kita tidak mempengaruhi, kita pasti bisa dipengaruhi. Ada 3 jenis manusia. Yang pertama, jenis ini ikut-ikutan. Ya, ada angin barat ikut ke barat, ada angin timur ikut ke timur. Ya, gampang sekali dipengaruhi. Apa kalau bahasa Jermannya? Norok buntek ya. Ya, yang kedua adalah jenis masa bodoh, cuek. Nggak peduli mau orang ngomong apa, mau orang berbuat apa di sekelilingnya, dia sangat nggak peduli. Masa bodoh lah, dia mau ngomong apa, masa bodoh lah orang mau buat apa, terserah mereka. Nggak gubris, suka-suka gua mau begini, mau begitu. Nah, orang Jakarta bilang ya, suka-suka gua. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa memberi pengaruh. Tipe ini adalah tipe yang agresif. Tipe-tipe orang ini bisa membuat orang lain bisa terpengaruh, mempengaruhi banyak orang. Nggak tahu apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk. Tetapi saya percaya anak-anak Tuhan, Tuhan inginkan kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, mempengaruhi banyak orang dalam hal-hal yang baik, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin. Kita termasuk orang yang mana? Saudara mungkin sudah bertanya, aku loh Bu, mau abu-abu aja dah. Mau dipengaruhi, nggak dipengaruhi terserahlah. Tapi percayalah firman Tuhan berkata, engkau adalah garam dunia.
Anak Tuhan harus berdampak bagi dunia. Anak Tuhan harus bisa membawa pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara mungkin bertanya, lalu apa bedanya Bu antara garam dan terang? Apa bedanya Bu? Garam dan terang gak pernah bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kedua-duanya sama-sama bisa mempengaruhi. Kedua-duanya sama-sama bisa mempunyai pengaruh yang luar biasa. Setiap pagi suami saya ini minum kopi, ya, kopi pahit tanpa gula, kopi pahit. Karena sudah usia, gocap lebih, jadi kopinya harus pahit. Kalau usianya masih 25, kopinya agak manis, ya. Saudara, ketika kopi pahit ini diseduh, rasanya pahit. Tapi ketika ada 1 sendok garam dimasukkan, nggak jadi pahit, kopi itu menjadi asin. Garam yang cuma sedikit bisa berpengaruh luar biasa. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau kita hidup dalam terang, mau segelap apapun ruangan ini, mau segelap apapun gua, sebuah gua yang gelap sekalipun, ketika 1 lilin kecil dinyalakan, ketika 1 lilin kecil dinyalakan, maka seisi gua itu akan menjadi terang. Saudara percaya, otomatis gelap itu akan pergi karena ada terang. Jadi kedua-duanya sama-sama bisa mempengaruhi. Firman Tuhan berkata, jadilah garam dunia. Yang pertama kita akan bahas yaitu garam. Semua orang pasti tahu siapa di sini yang di rumahnya nggak ada garam. Sampai nggak ada ya kan nemenin saudara. Mau kaya sekaya apapun, mau miskin semiskin apapun, mau orang berpangkat tak berpangkat, semua di rumahnya pasti punya garam. Saya di rumah nggak punya garam. Waduh, nggak tahu ya. Mau masak apapun, Indonesian food, Chinese food, India food, apalagi saudara, American food, Batak food, ya semuanya pasti pakai garam. Kelihatannya sepele, garam ini nggak ada gunanya. Kelihatannya sepele, murah harganya, tapi garam ini berfungsi luar biasa. Saudara, suatu saat suami saya pergi ke taman, nggak tahu ya, tiba-tiba ada ulet berbulu. Kemudian tangannya gatel minta ampun. Gak ada obat di rumah, mau ke dokter juga, waduh wis gak tahan saudara. Dia ambil garam di rumah. Dia oleskan garam itu di tempat di mana ulat itu tadi, berbulu tadi, yang gatalnya minta ampun tadi. Seketika gatal itu hilang. Cuman garam. Saudara, ambil air hangat, taruh di ember. Waktu kita pelayanan malam pulang, capek sekali. Karena khotbah sampai beberapa kali, capek kaki, berdiri terus. Saya ambil sebuah ember, saya kasih air hangat. Tuangkan beberapa sendok garam. Kaki dimasukkan, 15 menit diangkat, dilap. Aduh, enak sekali. Nggak percaya coba aja ya, nanti sampai di rumah ya. Selain buat memberi rasa pada makanan, garam juga bisa mengawetkan. Garam bisa mengawetkan sesuatu supaya tidak ada pembusukan. Masih ada banyak lagi fungsi garam. Suami saya kalau makan semangka pasti pakai garam. Siapa di sini yang masih makan semangka diolesin garam? Itu tanda-tanda orang kuno ya saudara. Kalau anak sekarang nggak ada ya, makan semangka dikasih garam itu. Ya, orang yang sudah notabene gocap lebih itu mungkin masih ada ya. Ya, tapi firman Tuhan berkata kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar sudah tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjek orang. Garam itu bisa berpengaruh ketika garam itu di mana dia diletakkan dan ketika garam itu bercampur dengan sesuatu, dia pasti akan berdampak. Tapi garam itu tidak akan berguna kalau garam itu cuma ditaruh di toples saja, nggak digunakan apa-apa.
Tapi ketika garam itu dicampur dengan sesuatu, garam itu akan memberi rasa. Garam itu akan berfungsi luar biasa. Garam itu akan bermanfaat dalam banyak hal. Demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Kita harus menjadi garam yang berfungsi. Karena apa? Itu identitas anak-anak Tuhan. Jangan jadi garam yang tawar, yang gak ada fungsinya. Jadi Kristen cuman biasa-biasa saja. No. Jadi Kristen cuma datang ibadah, pulang, tidak merasakan apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Itu namanya garam yang gak berfungsi. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia yang begitu luar biasa pengaruhnya? Anak-anak muda sekarang, seks bebas dan lain sebagainya, narkoba, mau LGBT dan lain. Bagaimana kita bisa membentengi mereka kalau kita tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita? Gak usah jauh-jauh lah. Gak usah jadi garam dunia. Jadi garam dalam rumah tangga kita. Gak usah jauh-jauh, kita dari hal yang kecil dulu. Apakah kita bisa menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga kita? Apakah kita sebagai mama dan papa ada fungsinya? Apakah kita jadi orang tua bisa berfungsi, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita? Suatu saat saya pergi ke salah satu pemilik properti, saya tanya kepada anak buahnya, ibu nggak pernah datang, terus bapak juga jarang ya. Oh, kalau ibu tanya, bapak dan ibu tidak pernah bersama-sama selama puluhan tahun. Loh, nah terus kemana? Yang satu pergi ke Jakarta, ibunya ke Jakarta, bapaknya ke Hong Kong. Ibunya ke Amerika, bapaknya ke Australia. Ya, jalan sendiri-sendiri. Anaknya, oh anaknya sudah beda lagi. Bagaimana kita bisa memberi contoh dan teladan yang baik kalau hidup kita nggak ada fungsinya? Anak-anak nggak diurus, keluarganya nggak diurus, jalan sendiri-sendiri. Ayo kita baca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini bukan cuma untuk kaum muda saja, tetapi juga buat kita anak-anak Tuhan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu. Dalam apa? Tingkah lakumu. Dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita sambung di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, gak gampang. Orang menyampaikan firman Tuhan di belakang mimbar itu gak gampang. Seperti pedang bermata dua. Kalau kita gak sungguh-sungguh, kalau kita gak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, orang lain bisa berkata, apa yang dikhotbahkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia kalau hidup kita tidak bisa menjadi teladan bagi banyak orang? Ya, setiap Jumat saya dan keluarga pasti ada family time dengan anak-anak, saling berbagi, saling cerita, saling share. Ketika bertemu, karena kami jauh, saya tinggal bersama suami saya di Pandaan, anak-anak ada di Surabaya. Kami selalu berkumpul, tidak ada alasan apapun, pokoknya hari Jumat kita harus bertemu. Sore kita sudah siap-siap pulang kerja. Ya, karena Sabtu anak-anak pelayanan di youth dan lain sebagainya, ada acara di sekolah dan lain sebagainya bersama teman-temannya. Hari Minggu mereka mulai pagi sampai malam melayani Tuhan. Tadi pagi kami berangkat ke sini jam 7. Anak-anak sudah berangkat juga melayani Tuhan. Saya bersyukur
Saudara juga harus bersyukur kalau hari-hari ini engkau punya anak yang nurut, engkau punya anak yang setia, yang melayani Tuhan. Engkau harus bersyukur, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa. Sementara dunia di sana, anak-anak hanya dugem, narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Kalau kita punya anak-anak di dalam Tuhan yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang hormat orang tua, yang mengasihi orang tua, itu anugerah yang luar biasa. Ketika bertemu, saya peluk anak-anak saya cium walaupun besar, nggak peduli. Mama kangen, papa kangen, ya nggak malu, nggak usah malu. Anak-anak saya peluk papanya, cium mama, cium papa, saya bersyukur. Ya, kami berusaha menjadi teladan bagi mereka. Dan ketika bercerita, dia mengatakan satu hal yang membuat saya kaget. Mama, kapan hari kita bertemu dengan salah satu susu? Om, kami berkumpul dengan anak-anak muda. Om ini menasehati begitu banyak hal. Saya katakan nasihat yang baik ya harus diturut. Masalahnya bukan itu, Mama. Ada banyak anak muda ini tidak mendengarkan mereka. Kenapa? Anak saya berkata, bagaimana dia bisa menjadi teladan yang baik, memberi nasihat yang baik, sementara hidupnya sendiri tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Hidupnya, kelakuannya, sampai anaknya sendiri saja gak nurut sama dia. Bagaimana dia bisa menasihati banyak orang? Anak-anak muda yang dinasihatinya cuma tersenyum sambil mengejek. Bagaimana bisa memberi nasihat kepada kami anak-anak muda, sementara hidupnya sendiri tidak menjadi teladan. Kemudian saya berkata, ambil yang baik, jangan lihat yang buruk. Satu hal yang membuat saya kaget, anak saya berkata, ya kalau mama papa yang menasehati, saya percaya. Kalau mama papa yang menasehati, aku pasti lakukan. Karena apa? Papa mama melakukan yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ketika kita menjadi teladan, mereka melihat siapa papa mamanya. Anak-anak muda melihat bagaimana cara hidup Kristen kita. Anak-anak melihat hidup kita, papa mamanya apakah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika anak-anak itu melihat bahwa orang tuanya menjadi teladan yang luar biasa, maka percayalah anak-anak saudara pasti akan diberkati luar biasa, menjadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang cinta Tuhan. Anak-anak gak usah dikotbahin dari Kejadian sampai Wahyu. No, gak usah. Cukup lihatkan saja perbuatan saudara dan saya kepada anak-anak saudara. 1000 khotbah gak akan pernah berarti. Tapi ketika kita memberi teladan, luar biasa, mereka akan melihat, oh ada Yesus. Ada Yesus di dalam orang tuaku. Mereka boleh melihat, oh teladan yang baik, Yesus itu ada di dunia ini. Dia gak perlu lihat yang lain, tapi dia melihat orang tuanya sungguh-sungguh. Maka dia akan percaya dan melakukan seperti yang orang tuanya lakukan. Ada peristiwa Mahatma Gandhi yang tertarik kepada kekristenan karena kasih Kristus. Dia melihat pengajaran Kristus itu sungguh menarik, luar biasa. Dan dia rindu ingin menjadi murid Kristus. Suatu hari dia pergi ingin beribadah, ingin mencari Yesus. Tapi ketika Mahatma Gandhi sampai di depan pintu, Asr mengusir dia. Engkau tidak layak datang di tempat ini karena engkau berbeda ras, engkau berbeda kulitmu, engkau orang hitam, engkau tidak layak. Mahatma Gandhi keluar dengan kecewa. Mahatma Gandhi keluar dengan kecewa. Bagaimana bisa anak-anak Tuhan yang notabene katanya orang Kristen, yang teladannya Kristus luar biasa, bisa seperti ini. Singkat cerita, Mahatma Gandhi tidak mau menjadi Kristen, tetapi dia tetap mengajarkan ajaran Kristus, yaitu kasih. Dan dia menulis bukunya berkata, saya tidak pernah menolak sekalipun Kristus. Saya sangat suka pengajaran Kristus, tapi saya tidak pernah suka orang Kristen. Jika seandainya orang Kristen benar-benar
hidup menurut ajaran Kristus. Ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab. Maka saya percaya seluruh India pasti akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cara efektif penginjilan bukan cuma berkhotbah, no. Tetapi kita harus melakukan firman itu dari awal sampai pada akhir hidup kita. Bukan saja mengkhotbahkan, tapi hidupi sesuai dengan firman Tuhan. Injil itu akan kuat kuasanya saat Injil itu dijalankan. Amin. Daripada cuma dikhotbahkan. Ada peribahasa berkata, orang Jawa bilang, gajah di blangkoni. Iso khotbah gak iso? Oh, saudara yang ngomong ya. Rupanya sudah tenar ini ya. Orang Kristen harus jadi teladan yang luar biasa. Amin. Orang Kristen harus jadi teladan bagi sekeliling. Gak usah dunia dulu. Sekeliling kita di marketplace dimanapun kita berada. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi garam bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir, menjadi terang dunia. Ayat 14, coba LCD. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saya kalau lihat dari rumah saya di Pandaan lantai 2, malam gitu saya bisa kelihatan itu Tretes. Oh, itu Hotel Surya. Kelihatan lampunya kelip-kelip. Bagaimana bisa saya melihat Tretes? Saya bisa melihat Hotel Surya. Karena kota yang terletak di atas itu kelihatan. Itu terang sekali. Menerangi banyak sekelilingnya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Saudara tahu gantang? Itu kayak kurungan kecil gitu. Kalau ditaruh di bawah gantang, itu cahayanya pasti memudar, gak bisa terang. Melainkan di atas kaki dian, tempatnya lilin, tempatnya pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saudara, jadi Kristen jangan jadi silent Christian. Saudara tahu, orang lain nggak perlu tahu lah. Saya jadi Kristen, yes pokoknya saya percaya Tuhan aja lah. Ya, mau Kristen KTP, mau Kristen apa, yang penting saya percaya Tuhan. Banyak orang kan gitu ya. Saya toh datang ke gereja, saya toh masih ngasih persembahan di gereja. Tapi kalau hidupnya gak sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya tetap saja mabuk, pesta pora dan lain sebagainya, nipu sana nipu sini, percuma. Kita harus berbuat baik, dan perbuatan baik kita harus dilihat orang, bukan untuk dipamer-pamerkan. No, ketika hati kita tulus, hati kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau ada orang gak ada orang, kita tetap harus berbuat baik. Amin. Kenapa? Karena Bapa di surga adalah Bapa yang baik dan luar biasa. Kita mengikuti teladan Bapa di surga. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dahulu kita ini gelap, hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Kita ini dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara, kalau kita masih hidup dalam kegelapan, kita belum dipanggil untuk keluar. Tapi Yesus hari ini memanggil saudara dan saya untuk tidak pernah lagi hidup di dalam kegelapan. Terang itu berarti memberi semangat. Terang itu berarti memberi kekuatan kepada yang lemah. Terang itu berarti memberi harapan, memberi motivasi kepada yang lemah, yang butuh pengharapan.
Terang itu membuat semuanya jelas. Suatu hari ada ibu-ibu yang datang ke tempat saya menangis. Dia berkata, "Bu, bagaimana bisa aku menghadapi semua ini? Aku seorang diri. Anak-anak gak bisa diharapkan. Suaminya kakinya sudah patah, dipotong, gak bisa bekerja dan gak bisa berfungsi. Karena gak bisa bekerja, gak bisa apa-apa lagi. Jalan sudah susah sekali. Dan dia seorang diri, seorang ibu penjual nasi pecel. Yang notabene nasi pecel biasa. Bukan nasi pecel yang wah, hanya di warung pinggir jalan yang kecil. Dia menangis. Suatu hari dia datang ke saya dan berkata, "Aku gak kuat. Bagaimana kita bisa menjadi terang Kristus?" Saya peluk ibu ini. Saya peluk. Saya gak ngomong apa-apa. Cuman saya katakan, Yesus ada dan selalu ada di dalammu. Tuhan pasti buka jalan yang luar biasa. Ketika dia menangis dan berkata, "Bu, aku gak bisa makan karena jualan pecelku cuma laku 1 hari ini. Apakah saya sebagai terang Kristus saya membiarkan itu?" No. Saya katakan, saya peluk dia dan berkata, "Tuhan kasih kekuatan. Tuhan memberkati." Dan saya selipkan sebuah amplop. Saya berikan kepada dia. Terang Kristus harus nyata perbuatan baik. Dan ketika dia menerima itu, dia menangis dan berkata, "Saya percaya Tuhan mengasihi ibu. Karena ibu begitu mengasihi Tuhan dan memberikan yang terbaik buat orang-orang yang membutuhkan." Saudara, kalau kita jadi Kristen yang biasa-biasa, gak peduli mau ada orang bagaimana, sudah cuek aja dah. Yang penting aku jadi Kristen, ya biasa sajalah. Gak usah ngurusin urusannya orang. No, kita bukan ngurusin urusan orang. Tapi ketika ada orang yang lemah, kita bisa beri kekuatan. Kadang ada orang yang meminta bantuan kepada kita, kita bisa memberi. Kita bisa memberi secukupnya sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa mendoakan kalau kita gak punya uang. Bagaimana perbuatan ajaib Tuhan bisa terjadi kalau kita nggak melakukan. Di dalam gelap ada banyak hal disembunyikan. Dalam gelap itu nggak kelihatan. Maka kenapa ya diskotik, dugem, dunia gemerlap itu selalu remang-remang. Nggak ada diskotik dunia gemerlap itu kemudian terang benderang. Ada sih. Di diskotik terang benderang ketika apa? Ketika ada rahasia narkoba, rahasia miras dan lain sebagainya, ambiar semua. Saudara, ponakan saya kan jadi polisi ya. Kalau rahasia di sana, gelap gak kelihatan. Yang kelihatannya cantik ternyata ketika terang itu, waduh lah kok kayak gini. Ya, itu kalau ada rahasia mereka buyar semua. Hidup Kristen bukan hidup dalam kegelapan. Hidup Kristen bukan hidup yang tersembunyi, tapi hidup Kristen harus jelas dan tidak ada yang terselubung. Tidak ada yang disembunyikan, semuanya terang dan jelas. Amin. Semua bisa kita lihat. Dunia bisa melihat perbuatan kita, orang-orang sekeliling kita bisa melihat perbuatan kita, keluarga kita, anak-anak kita bisa melihat dengan jelas apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Seringkali banyak orang ya, kalau kita dengar orang bilang, "Loh, orang itu dah suka bojok, ya ngemplang utang loh, gak bayar. Gitu kok namanya Kristen, gitu kok namanya anak Tuhan." Pernah dengar seperti itu? Anak Kristen kok, orang Kristen kok kayak gitu model. Kalau orang dunia yang berbuat seperti itu biasa. Tapi ketika anak Tuhan berbuat sesuatu yang jahat, yang gak baik, dunia bisa menilai, oh gitu orang Kristen itu modelnya. Kenapa firman Tuhan berkata jadilah terang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ketika saudara dan saya berbuat baik, gak peduli siapapun. Kemarin kami makan di salah satu restoran.
ada anak-anak kecil jualan kacang. Anak saya berkata, "Mama, minta uangnya." "Untuk apa, Nak?" "Mau beli kacang itu." Kasihan anak-anak itu. Oh, saya melihat anak saya, oh saya kasih uang. Mau beli berapa? Kasih, berkati mereka. Bagaimana kita bisa mengajar mereka? Hanya melewati contoh dan teladan yang saya lakukan ketika bersama-sama dengan anak saya. Anak ini otomatis meniru. Dan hari ini kalau saudara dan saya mengaku menjadi Kristen, anak-anak Tuhan yang notabene, anak-anak Yesus yang adalah terang dan garam itu sendiri. Bagaimana kita bisa tidak melakukan apa yang menjadi teladan Kristus dalam hidup kita? Bagaimana bisa kita beribadah dan kemudian menjadi Kristen, tetapi perbuatan kita tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Kristus? Bagaimana bisa dunia bertobat? Bagaimana bisa orang-orang di sekeliling kita mengikut yang namanya Yesus kalau melihat saudara dan saya tidak menjadi teladan Kristus? Saudara, orang hidup dalam kegelapan itu bisa membuat hidup kita menderita. Hidup dalam kegelapan itu nggak bisa lihat mana yang baik dan mana yang buruk. Suatu hari saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Ada salah satu bos. Bos ini mengajak seluruh karyawannya sekitar 200. Ya, singkat cerita, dia ingin menyenangkan anak buahnya, dibawa ke puncak. Dipesankan seluruh hotel, 1 orang bisa, 3 orang bisa, 4 orang, bisa 2 orang, hotel mewah, saudara. Singkat cerita diajak retreat lah, senang-senang. Bos ini berkata kepada anak buahnya, dibagi semua kunci-kunci. Saudara tahu kunci hotel itu? Kan kuncinya modelnya seperti kartu. Singkat cerita, ya, dia bertanya kepada salah satu anak buahnya, 3 orang. Dan dia bertanya seperti ini, "Kamu sudah pernah nginep hotel?" Anak buahnya berkata, "Enggak pernah, bos. Enggak pernah sama sekali. Saya menginjak hotel ya baru kali ini." Anak buahnya gak pernah masuk ke hotel. Kemudian bos ini bertanya, "Ini tak bawai kunci. Kamu bisa menikmati semua yang ada di dalam kamar itu dengan bebas. Kamu bisa pasang AC, kamu bisa menikmati apa yang di dalam kulkas dan lain sebagainya. Tidur enak, nyaman, pakai bathtub dan lain sebagainya." Saudara, besok pagi kita kumpul semua. Bos ini berkata seperti itu. Untuk sarapan, untuk breakfast di tempat di mana kita akan sarapan. Singkat cerita, anak buahnya pergi semua, masuk ke kamar masing-masing. Besok paginya, bos ini sudah datang sarapan pagi-pagi dan dia melihat anak buahnya sudah rapi-rapi semua, mandi dengan seger, senyum, cerita-cerita. Tapi anak buahnya yang 3 tadi, tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Rambutnya kucel, mukanya kusem, bajunya ndak ganti, berkeringat semua. Waduh, wis jelek elek karena belum mandi, belum sikatan. Saudara, bos ini bertanya, "Bagaimana bisa? Kamu ini ndak mandi dah, ndak gosok gigi?" Anak buahnya berkata, "Bos, semalam kami nggak bisa tidur, bos." "Kenapa nggak bisa tidur? Kan AC nyala." Gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Saya cuma tidur di bawah karena kepanasan. Kami buka baju semua, nggak bisa mandi karena listriknya padam. Bos ini bertanya, "Loh, semua anak-anak ini listriknya padam di kamarnya?" "Enggak, bos, nyala. Cuma di kamar anak 3 ini. Dia nggak bisa mandi, nggak bisa gosok gigi, nggak bisa tidur dengan AC dan lain sebagainya. Sehingga wajahnya kucel, kusem, bau." Kemudian bos ini bertanya, "Kamu nggak pakai kunci itu untuk masukkan di dalam tempatnya supaya connect dan kemudian terang itu akan menyala. Kamu bisa mandi, kamu bisa gosok gigi, kamu bisa pasang AC, tidur di kasur yang enak." Anak ini berkata, "Enggak, saya enggak tancapkan kartu itu di dalam." Kelihatannya bodoh, kelihatannya kita pengen tertawa, tapi itu yang terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan akhir-akhir ini berkata, "Tuhan, kenapa aku gak diberkati? Tuhan, kenapa hidupku sengsara seperti ini?"
engkau tidak pernah menancapkan konek itu, kartu itu kepada tempatnya. Kartu itu adalah koneksi doa kita kepada Yesus Kristus yang adalah terang itu sendiri. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Jangan setengah-setengah. Ketika kartu itu, doa itu kita tancapkan dan kita koneksi dengan yang namanya Raja di atas segala raja. Engkau akan menikmati terang yang luar biasa. Engkau akan diberkati. Anak-anakmu akan dipulihkan luar biasa. Rumah tanggamu akan dipulihkan. Ekonomimu akan dipulihkan. Karena ada terang Kristus yang memancar dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kita bisa tidak mengoneksikan diri kita kepada Kristus ketika kita hidup dalam gelap? Wajah kita ini kusem, wajah kita ini kusem kucel dan lain sebagainya. Hidup kita ini bau dosa. Hidup kita ini apa? Nggak jadi teladan bagi banyak orang. Hidup kita kotor karena kita nggak ada koneksi dengan Kristus. Tapi ketika kita ada koneksi dengan Kristus, masalah apapun boleh ada. Sementara Yesus ada di dalam hidupku, aku tetap percaya Allahku tidak akan pernah meninggalkan aku. Allahku tidak akan membiarkan aku jatuh sampai tergeletak. Karena Dia pasti akan menyertai aku dan memberkati aku. Saudara, singer song leader boleh maju ke depan. Terang itu selalu membawa kepastian. Dalam kegelapan tidak pernah ada kepastian. Karena gak kelihatan bagaimana kita bisa lihat kepastian. Tapi dalam terang segalanya jelas. Hidup Kristen adalah hidup yang penuh kepastian. Hidup Kristen bukan hidup yang penuh kebimbangan dan keraguan, no. Tapi hidup Kristen selalu penuh dengan pengharapan. Hidup Kristen itu percaya sepenuhnya kepada Kristus yang adalah Tuhan kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan saudara dan katakan, aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang menyertai aku dalam segala keadaan. Aku punya Yesus yang aku sembah, Dia Yesus yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan. Selama aku hidup di dalam terang, aku gak akan pernah takut. Selama aku hidup dalam terang Kristus, hidupku pasti akan diberkati. Anak-anakku akan diberkati luar biasa. Ekonomiku pasti akan dipulihkan. Sementara di depan ini ada perjamuan kudus. Ini adalah gambaran tubuh dan darah Kristus. Ketika itu Tuhan berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Hari ini, jika engkau masih mengalami masalah dan persoalan, bawa kepada terang Kristus. Dan kemudian jadilah terang bagi sekelilingmu. Maka engkau pasti akan diberkati. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan yang luar biasa. Sekali lagi saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Johan. Terima kasih. Mari kita berdiri sama-sama Bapak Ibu. Mari kita siapkan dengan penuh makna bahwa perjamuan kudus ini menggunakan roti dan anggur. Roti adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus berkorban di atas salib dengan tubuh dan darah, bahkan dengan nyawa, untuk menebus dosa, kesalahan dan kutuk kita. Mari sebelum kita lakukan Bapak, mari kita cek dan recheck. Mari kita layakkan diri kita masing-masing. Saya berikan kesempatan dengan waktu yang singkat. Mari kita layakkan diri kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Anda yang sudah siap, mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua kita mengucap syukur, saudara. Ada waktu singkat. Mari buat kebaikannya, buat tebusannya. Mari bersyukurlah, angkatlah hatimu, angkatlah suaramu. Pujilah Dia. Mari